Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bisik Baper, bicara asik bareng mahasiswa berprestasi. Nah, di kesempatan kali ini Mimin udah bareng sama salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di Unwahas, yaitu Kak Ruby Agil Hasan dari Fakultas Pertanian. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya PMB Unwahas. Nah, kita langsung aja bincang-bincangnya. Halo Kak Ruby Agil Hasan ya? Iya, halo Mas. Nah, jadi Kak Ruby Agil Hasan ini salah satu mahasiswa aktif yang ada di Unwahas angkatan 20. Oke. Nah, berarti sekarang semester 2 ya? Semester 2 saya, Mas. Nah, betul banget tuh. Oke, Kak Ruby Agil ini rumahnya mana nih? Langsung perkenalan aja tuh ya? Boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruby Agil Hasan, tapi saya biasa dipanggil Agil. Tapi teman-teman akrab saya biasa manggil saya Gilbert. Dari Agilbert gitu. Oke. Gitu. Saya asalnya dari Cilacap, sobat ngapak gitu loh teman-teman. Semoga ada yang sama gitu. Nah, pada kesempatan saya di sini sebagai mahasiswa aktif khususnya di program studi agribisnis angkatan 2020. Jadi saya masih mahasiswa baru teman-teman. Masih maba ya? Maba banget. Oke, terus nah jadi Kak Agil ini ya atau Kak apa? Gilbert. Nah, Gilbert. Kak Gilbert ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di Unwahas. Tepatnya dia adalah pemenang dari ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair 2021. Benar ya Kak ya? Iya benar. Nah, boleh diceritain nggak itu event apa gitu? Oke, itu sebenarnya event yang diadakan secara online ya. Kebetulan untuk khusus tahun ini itu online. Karena tahun sebelum-sebelumnya kan offline. Itu dikarenakan memang belum ada pandemi. Kebetulan tahun 2021 ini special edition, yaitu dilaksanakan secara virtual atau online. Nah, acara ini dulu di akhir Februari finalnya. Tapi sebelum masuk kita final, saya itu harus harus mengikuti rangkaian acaranya. Yang pertama itu paper submission. Paper submission itu tentang paper kita. Kebetulan waktu itu saya mengikuti untuk kategori entrepreneur. Nah, di entrepreneur itu semacam rancangan bisnis atau bisnis plan. Nah, saya mengangkat bisnis saya. Kebetulan saya sudah memiliki bisnis yang sudah saya jalankan selama berapa ya? Berarti kurang lebih 6 tahun kebelakangan. Oh, berarti kalau 6 tahun ke belakang 6 tahun, 6 bulan, 6 sore. Oh, 6 bulan. Oke, ya kira-kira setengah tahun lah ya. Iya, bulan Juli 2020 kalau nggak salah. Itu tentang lulur organik. Tapi saya karena saya memang basicnya di produk organik, ya saya mengangkat organik. Yaitu yang kebetulan waktu itu saya membuat lulur. Tahu lulur kan Masnya? Iya, yang buat gosok-gosok badan. Oke. Nah, kalau bicara tentang lulur nih ya, bahan utama dari lulurnya itu dari apa Mas? Oke, karena saya fokusnya adalah produk organik dan lulur saya pun lulur organik, jadi saya lebih fokus ke pembuatan bahan organiknya itu dari yang pertama itu ada ampas kopi. Yang kedua itu pegagan. Apa itu pegagan? Pegagan itu tanaman biofarmaka. Jadi saya jelasin satu-satu ya. Untuk ampas kopinya, kenapa sih harus ampas kopi? Sebenarnya ampas kopi ini saya dapatkan dari kafe-kafe terdekat. Kafe-kafe terdekat kenapa? Karena biasanya kafe-kafe di Indonesia khususnya itu masih masih belum memaksimalkan pengolahan limbahnya. Jadi namanya ampas kopi tersebut kan di setiap kafe kalau misalnya ada yang beli kopi nih, misalnya saya ke kopi ABC gitu loh, membeli kopi misalnya varian ABC gitu. Setelah digerus, di grinder, habis itu kan keluar sarinya. Lah sarinya itu buat sari. Sari dari bubuknya itu. Sari bubuknya itu kan tinggal dibuang dan cairannya itu buat diminum. Nah, setelah saya survei, gua ada barista di kafe-kafe itu. Mas, kalau misalnya biasanya di kafe ini itu ampasnya itu digunakan atau enggak? Nah, Masnya jelasinnya kalau misalnya itu hanya dibuang. Kan itu sayang banget. Padahal ampas kopi itu cocok untuk perkembangan regenerasi kulit gitu, untuk menutrisi kulit dan lain sebagainya. Nah, itu ide pertama. Terus yang kedua, sepertinya kalau misalnya ampas kopi saja itu sepertinya kurang. Nah, sekarang ini skincare Korea itu lebih skincare Korea bukan lebih menggalakkan produk organik juga, khususnya dari bahan
ini begagan sejatinya, oke. walaupun bukan bahan utama. Nah kebetulan saya pun sudah familiar kan dengan tanaman biofarmaka ini. Begagan itu merupakan tanaman yang daunnya hijau. Iya bener, daunnya hijau. Nah ini punya tanaman kecil, bukan tanaman, tumbuhan. Orang-orang biasanya itu menganggapnya sebagai gulma mungkin kalau misalnya orang yang nggak tahu. Nah itu padahal sayang banget jika tidak digunakan. Hanya saya mengkombinasikan antara ampas kopi tersebut dengan bubuk pegagan, dijadikan lulur gitu. Dijadiin lulur. Duh, benar-benar keren banget ya inovasi dari Kak Agil ini sendiri. Nah, untuk proses pembuatannya itu apakah membutuhkan waktu yang sangat lama atau sangat singkat mungkin? Sebenarnya sejatinya kalau misalnya produk organik itu pembuatannya cukup singkat, tapi untuk pengujian dan pembuatan formulasinya yang memakan waktu lama banget. Oke. Karena kalau kita mau membuat sesuatu ya, apalagi itu kan kayak sebuah produk ya, ibaratnya harus harus diuji gitu ya, diuji lab juga gitu ya. Oke, nah jadi kalau misal lulurnya ini juga bisa digunakan untuk seluruh umat manusia, baik cowok atau cewek gitu, atau khusus cewek aja? Nah untuk penggunaannya sebenarnya bisa digunakan untuk seluruh manusia berarti ya. Oke. seluruh gender, kalangan seluruh kalangan. Tapi dikecualikan juga untuk orang-orang yang memiliki bukan kelainan, maksudnya seperti kulit sensitif ataupun ya mungkin yang alergi kulit gitu. Itu tidak disarankan. Itu kan bisa produk kulit kan kayak gitu. Tidak diperkenankan untuk orang-orang yang memiliki tingkat sensitif yang tinggi pada kulit dan produk gitu. Berarti harus kulit-kulit tertentu ya? Enggak kulit tertentu, yang penting dirinya sendiri tidak alergi terhadap suatu spesifikasi produk gitu. Karena ini tidak mengarah spesifik, karena ini kalangannya untuk semuanya gitu. Oke. Nah kita kembali ke bicara lombanya ya Mas ya, kompetisinya ya. Nah itu selama kompetisi ada berapa negara yang ikut? Kalau negaranya saya lupa apa aja, tapi seingat saya itu sampai 15-an atau 20-an negara gitu. 20 negara. Oke, dan Kak Agil ini perwakilan Indonesia ya? Iya, perwakilan Indonesia. Nah, dan perwakilan dari Universitas Wahid Hasyim Semarang ya tentunya ya. Nah, bicara tentang Unwahas nih, Kak Agil juga mahasiswa baru ya. Iya. Nah, kenapa memilih Unwahas untuk menjadi kampus pilihan dari Kak Agil itu sendiri? Oke, kenapa saya memilih Unwahas? Tentunya yang pertama itu karena saran orang tua. Yang kedua yaitu setelah orang tua setuju, jadinya saya kan mengikuti saran orang tua dan mendaftarkan sini, dan alhamdulillah ternyata Unwahas itu kampusnya sangat baik banget. Karena apa? Karena alhamdulillah saya juga di sini sebagai anak beasiswa prestasi, dan sejatinya itu nggak hanya beasiswa prestasi yang disediakan oleh Unwahas, ada beberapa program beasiswa. Yang pertama tahfidz, yang kedua mungkin beasiswa kurang mampu, yang kedua itu beasiswa prestasi. Jadi untuk teman-teman yang pengen mendaftar Unwahas jangan ragu karena mungkin takut untuk kekurangan biaya atau nggak bisa bayar, karena di sini banyak banget beasiswa yang disediakan oleh kampus Unwahas itu sendiri. Nah salah satunya adalah saya sebagai penerima manfaatnya gitu. Nah betul banget apa yang dikatain sama Mas Agil ya. Jadi di Unwahas tuh kita juga banyak sekali beasiswa ya Kak ya. Bener Jadi banget. buat teman-teman semua tuh jangan minder, jangan takut gitu ya. Karena di sini tuh kita siap membantu, kita siap misal kamu kekurangan dalam segi ekonomi atau mungkin dari apa, kita pasti bisa kasih jalan keluar gitu ya. Apalagi buat teman-teman semua yang berprestasi, Unwahas adalah ruang yang sangat tepat ya. Benar sekali. Nah bicara lagi tentang perlombaannya itu ya. Oke Mas. Nah kebetulan Kak Agil ini mendapatkan penghargaan Bronze medal. Oke, nah jadi itu ada beberapa kategori ya? Iya, ada beberapa kategori. Dan Mas Agil mendapatkan salah satu kategori Di bidang entrepreneur. di bidang entrepreneur sendiri itu ya. Oke, otomatis entrepreneur itu kan usaha ya, pengusaha gitu ya. Nah berarti Kak Agil sendiri memulai bisnis ini dari usia berapa Kak? Kalau 6 bulan yang lalu berarti dari usia tahun lalu dong. Oh berarti masih newbie nih? Newbie banget saya. Oke, bicara tentang usaha nih, tentunya sebelum memutuskan untuk lulur, punya usaha apa dulu? Dulu belum pernah sih, ini baru pertama kali saya. Pertama kali. Pertama kali lulur.
Oke, yang membuat Kak Agil untuk oke aku ikut lomba ini gitu. Itu siapa, atau dorongan dari orang tua, atau mungkin Kak Agil lihat-lihat searching gitu, atau mungkin ada temen yang ngabarin? Untuk alasan utamanya sebenarnya karena saya di sini mahasiswa baru ya Mas. Juga di sini pun saya masih meraba-raba gimana iklim di sini, gimana keadaan di sini. Jadi saya untuk bisa bisa mendekati lebih dalam tentang Unwahas dan lain sebagainya, tentang kebijakan atau dan lain sebagainya, maka saya ikut lomba aja. Siapa tahu nanti bisa ada jalur untuk tanya-tanya, misalnya bisa PDKT ke dosen kan, Pak saya pengen ikut lomba ini, gimana ini caranya, atau mungkin PDKT ke mahasiswaan gitu loh. Jadi saya tahu, oh ternyata Unwahas seperti ini iklimnya, alurnya seperti ini. Jadi saya untuk kedepannya sudah tidak kaget lagi atau tidak bingung lagi, karena memang ya udah pernah kemarin untuk apalagi kan saya kemarin juga mengajukan dana kan untuk kampus. Jadi ya udah tahu alurnya, alur gimana di Unwahas gitu. Oke, dan Unwahas juga support system banget ya sama Kak Agil ya. Alhamdulillah support system. Tepuk tangan dong buat Unwahas. Bener-bener keren banget deh. Unwahas tuh nggak pernah intinya nggak pernah memutuskan rantai untuk mahasiswanya berprestasi gitu ya. Bener banget. Jadi buat teman-teman tuh jangan takut kalau kalian punya punya skill, punya kemampuan untuk berprestasi, ditunjukkan, ayo gitu ya. Jadi ya Mas Agil ini patut dicontoh lah. Nah, terus bicara tentang kampus nih ya Kak ya. Harapan untuk mahasiswa yang ada di Unwahas yang masih yang masih ragu atau masih takut untuk aku mau ikut lomba apa ya, terus kayak aku ini di sini di bidang apa gitu, gimana menurut Kak Agil sendiri? Oke, kalau misalnya untuk teman-teman Unwahas ya yang misalnya masih ragu untuk mengikuti lomba, setidaknya ada banyak sekali kompetisi yang terbuka lebar untuk seluruh mahasiswa di berbagai bidang. Nah, salah satunya kemarin yang hari ini tutup itu kan PKM tahun 2021. Jadi teman-teman bisa nyoba lomba pertama kali di PKM nggak apa-apa. Karena apa? Karena apa? Di PKM ini sendiri itu udah ada dosen, tapi ini disarankan oleh pihak kampus untuk mengikuti seluruh mahasiswa. Dan dengan disarankan ini pasti para dosen pun akan mempush mahasiswanya untuk mengikuti perlombaan. Nah, di sini kita bisa belajar dengan media PKM tersebut untuk misalnya kerjasama dengan dosen atau mencari tim, tulisan mengembangkan ide yang diaplikasikan dalam bentuk proposal pendanaan PKM tersebut. Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Itu untuk bidang akademik. Kalau bidang non akademik mungkin teman-teman bisa ikutan lomba seperti speech mungkin, kemudian lomba nyanyi atau lomba nari. Kan itu sebenarnya ada banyak cara gitu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya tuh kesempatan tuh terbuka luas ya. Bener banget. Tinggal bagaimana mahasiswa itu aktif untuk mencari di mana ya yang maksudnya itu cocok lah buat kita. Nah, dari PKM itu kan kita juga belajar ya. Siapa tahu itu menjadi kesempatan gitu ya. Saya juga kebetulan kemarin ikut PKM loh Mas. Dan saya juga udah mengumpulkan di kemahasiswaan. Alhamdulillah. Ya kebetulan saya ikutnya PKMK. Pasti Mas Agil juga ngumpulin juga kan? Alhamdulillah. Nah, jadi juga ibaratnya yang kompetisi yang diikutin sama Mas Agil itu mungkin kalau kompetisi kecilnya itu kayak PKM mungkin gitu ya. Iya. Hampir sedikit sama PKMK gitu ya. berarti ya. PKMK ya, kewirausahaan ya. Dari kita membuat proposal, terus kita mengirimkan proposal ke email yang tertera gitu ya. Oke. Nah, mungkin mau tanya-tanya sedikit lah tentang Mas Agil nih. Kan Mas Agil dari Cilacap ya? Iya, Cilacap. Dulu SMA-nya mana Mas? Saya kebetulan SMA-nya SMA 1 Cilacap. Oh, SMA 1 Cilacap, pasti bangga nih. Ini ada alumni yang membanggakan SMA kalian dan sekarang sedang duduk bersama kita dengan meneruskan di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, pesan apa buat anak-anak SMA 1 Cilacap untuk kedepannya Mas? Oke, untuk teman-teman SMA 1 Cilacap, Semanik, angkatan berapapun, nah adik-adik Semanik itu jangan pernah patah semangat dan follow your dreams, karena dengan mengikuti mimpi teman-teman, disitulah teman-teman mengetahui di mana jati diri teman-teman dan bagaimana cara menggapai mimpi teman masing-masing gitu. Oke. By the way tadi namanya apa? Semanik ya? Semanik.
pakai C. Oh, pakai C. Kalau K Kendal kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kebetulan SMA saya. Oh Mas. alah. Kita ketemu ya beda K sama beda C Oh, ya. Semanik. Oke, Semanik sama Semanik gitu ya. Alhamdulillah kita ditemukan di Unwahas. Unwahas. Tepuk tangan luar biasa sekali Unwahas nih. Nah, harapannya untuk Mas Agil nih ya. Misal kalau Restu nih ya, misal Restu ini ikut lomba, kayak semacam ikut lomba speech atau lomba apa. Misal Restu tuh kalah gitu, kalah dan kalah terus. Kalau menurut Mas Agil, cara untuk membangkitkan semangat itu sendiri dengan cara apa? Oke, untuk cara membangkitkannya sejatinya kalau misalnya kita ikut lomba nih terus kalah terus kan pastinya ada perasaan sakit hati kan, Oke. sakit hati. Dan itu pasti tidak bisa dipungkiri. Yes. Sakit hati, kesal dan lain sebagainya. Itu membuat semacam kayak trauma tersendiri untuk Iya. mengikuti lomba selanjutnya. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian dari proses. Nah, di proses tersebut kita pun belajar. Oh, Oke. ternyata lomba pertama saya kurang pede. Yang Oke. kedua, mungkin yang lomba kedua gagal lagi, saya kurang explore atau kurang improve atau kurang keluar auranya. Kemudian yang ketiga mungkin karena kurang persiapan dan sebagainya. Nah, selama proses pembelajaran tersebut kita akan mengetahui gimana kekurangan kita dan bagaimana cara memenangkan hati juri dan bagaimana cara stage edge kita. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat tersebut, akhirnya kita pun memiliki formula tersendiri. Oh, ternyata gaya saya seperti ini. Sejatinya kalau orang-orang yang sudah sering juara itu mereka memiliki gaya tersendiri, misalnya gaya presentasi atau gaya bagaimana di panggung. Itu mempunyai ciri khas sendiri gitu, teman-teman. Nah, setelah itu mengetahui formulasi tentang kegagalan, bagaimana sih cara untuk meredam kegagalan sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kan kita yang penting jangan pernah berhenti. Karena apa? Sesuai dengan filosofinya Tan Malaka, terbentur dan terbentuk. Dan ada satu quotes yang membuat saya selalu membara. Itu salah satu quotes favorit saya, yaitu the harder you fall, the higher you bounce. Keren, mantap banget ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasa gagal dalam setiap kompetisinya, kan harus tetap semangat terus karena terbentuk gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, mungkin siapa tahu misal hari ini kalah, besok kalah, besoknya itu kalah yang terakhir untuk menjadi pemenang gitu ya. Nah, sangat asik banget ya kita bicaranya ini ya. Terus ini terakhir deh. Apa perasaannya Mas Agil, karena ini kan juga kita first time talk show bareng mahasiswa berprestasi, dan gimana nih pesan kesannya untuk PMB Unwahas tentunya, terus untuk Unwahas kedepannya kayak gimana gitu. Mungkin cerita dulu saya pendaftarannya gimana ya. Iya, boleh. Pendaftarannya itu sangat sebenarnya asik dan menantang. Karena apa? Saya itu masuk ke jalur ketiga, gelombang ketiga. Nah, waktu itu ada satu kontak person dari PMB yang benar-benar beliau itu sangat membantu saya sampai sekarang. Jadi saya kalau ada apa-apa saya telepon beliau, akhirnya dibantu lagi gitu. Sampai pendaftaran berkas beasiswa dan sebagainya beliau yang membantu. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa pun dari beliau yang selalu menelpon saya gitu loh. Kadang sore, kadang malam, Mas ini berkasnya kayak gini-gini. Akhirnya saya itu. Nah, yang pertama itu berarti keunggulan dari PMB Unwahas adalah orangnya itu mereka peduli sangat lebih kepada teman-teman calon pendaftar di Unwahas. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya kebingungan nanti daftar di Unwahas gitu. Nah, itu ya sangat berkesan sih semenjak pendaftaran dibantuin lagi banget karena saya itu gelombang ketiga, bayangkan Oktober baru. Gelombang ketiga itu udah terakhir banget gitu loh. Bener mepet banget gak sih itu? Mepet banget. Masuk-masuk tiba-tiba udah kuliah gitu. Gak sadar gitu ya, padahal kemarin baru aja daftar. Iya. Jadi kok udah masuk aja gitu Udah masuk aja. Ternyata pandemi Pandemi gitu ya. lagi. Online ya, Online. akhirnya ya alhasil ya nggak apa-apa. Itu juga membuktikan cerminan kalau dari PMB Unwahas itu respect terhadap mahasiswa-mahasiswa Bener, yang mau masuk gitu ya. Terus untuk harapannya ke depannya Unwahas kayak gimana Mas? Harapannya Unwahas ke depannya semoga lebih baik lagi tentunya, dan tentunya untuk teman-teman Unwahas jangan pernah takut untuk memaksimalkan potensi teman-teman untuk membanggakan kampus, karena kampus pun membanggakan teman-teman pun harus timbal balik dengan membanggakan kampus. Karena apa? Kampus sudah menyediakan banyak beasiswa dan teman-teman juga
juga difasilitasi banyak fasilitas. Jadi teman-teman juga setidaknya ada timbal balik untuk penyediaan beasiswa yang disediakan oleh kampus gitu teman-teman. Oke, bermanfaat banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya apa ya, dari pengalaman tadi tuh Mimin sendiri tuh bisa berpikir gitu loh, kalau misal apa namanya, pengusaha itu juga bisa melatih diri kita gitu ya. Bener banget. Terus dari Unwahas pun juga menjadi salah satu tempat untuk kita berkarya dan berkarir gitu ya. Bener banget. Oke, jadi terima kasih banget, thank you banget buat Kak Agil udah datang di apa ya, udah bareng ngobrol-ngobrol sama Mimin gitu ya, Miminnya PMB gitu. Nah, buat teman-teman semua yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya PMB Unwahas, dan sampai jumpa di Bisik Baper selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.